Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video pembelajaran SKI kelas 11 dengan judul Tokoh-tokoh Pembaruan dalam Islam dan juga ide-idenya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sedikit biografi dan juga bagaimana pemikiran dari beberapa tokoh pembaruan dalam Islam. Mungkin untuk latar belakang sudah kalian baca di buku. Ini ada beberapa, nanti kalau kalian ingin membaca lebih lanjut bisa kalian download PPT ini di link Google Drive yang biasanya saya sediakan. Lanjut, ini insya Allah sudah paham semuanya tentang latar belakang, aspek-aspek apa saja yang diperbarui. Kemudian, nah ini, kita langsung masuk sini. Setidaknya saya merangkum ada sekitar 3 negara yang melahirkan banyak tokoh pembaruan dalam Islam. Pertama adalah Mesir, kedua adalah Turki, ketiga India dan Pakistan. Di Mesir kita mengenal Muhammad Ali Pasha, kemudian Al-Tahtawi, Rif'ah Badawi Al-Tahtawi, kemudian ada juga Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho. Kemudian di Turki ada Sultan Mahmud II, kemudian ada beberapa tokoh lain seperti Mustafa Rashid Pasha, Mustafa Sami Pasha, Muhammad Sadiq Rif'at Pasha, dan Muhammad Ali Pasha yang tadi. Kemudian India atau Pakistan, ketika dulu masih belum ada negara Pakistan, itu ada Said Ahmad Syahid, Said Ahmad Khan, dan nanti ada satu tokoh, yaitu adalah Muhammad Iqbal. Dan juga nanti ada beberapa tokoh lain seperti Said Amir Ali, Muhammad Ali Jinnah, Abdul Kalam Azad, dan lain sebagainya. Lanjut, kita akan membahas 5 tokoh saja sesuai apa yang menjadi bahasan kita. Pertama adalah Muhammad Ali Pasha. Tokoh ini adalah salah satu tokoh kelahiran Yunani. Ketika itu Yunani masih berada di wilayah kekuasaan Kesultanan Turki Utsmani. Jadi memang lahirnya di Yunani, kebangsaannya Yunani, tetapi merupakan seorang Muslim di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmani pada zaman itu di tahun 1765. Kemudian awal mulanya dia adalah orang biasa yang bekerja sebagai pemungut pajak sampai suatu saat dia menjadi seorang menantu dari gubernur Utsmani di wilayah Yunani. Kemudian dari situlah nanti karirnya dia mulai masuk ke dunia militer Utsmani. Kemudian pangkatnya cepat naik sampai menjadi wali perwira. Kemudian juga dia Ali Pasha ini terlibat dalam tentara Turki Utsmani untuk mengusir Perancis keluar dari Mesir pada tahun 1801. Ketika itu Perancis diusir dari Mesir dengan bantuan Inggris. Kemudian Ali Pasha yang sebelumnya itu di militer, dia juga mulai mengambil peran dalam dunia politik. Bahkan dia juga mendirikan nanti Masjid Al-Aster di Alexandria atau Iskandaria di Mesir. Ide pembaruan dari Muhammad Ali Pasha itu berada di ekonomi dan militer di Mesir, dan juga yang paling utama adalah ketika dia mengirim tentara untuk belajar di Eropa. Dia juga seorang pemimpin militer Utsmani yang terkenal di Mesir. Kemudian dia juga melakukan revolusi Mesir menjadi negara industri dan modern. Kemudian Muhammad Ali Pasha yang berkebangsaan aslinya adalah orang Yunani karena lahir Yunani dan Kesultanan Turki Utsmani, dia dianggap sebagai pahlawan Mesir dan pendiri dari Daulah Mesir. Dan keturunannya nanti memerintah dan berkuasa sampai sekarang tahun 1952. Itulah kira-kira Muhammad Ali Pasha. Jadi memang dia adalah tokoh, walaupun bukan orang Mesir, tapi dia sangat berjasa dalam kebangkitan atau revolusi di Mesir. Kemudian beberapa ide pembaruan yang ditawarkan oleh Muhammad Ali Pasha. Pertama di bidang militer, dia memiliki kebijakan untuk mengundang Safi, ini adalah seorang perwira Perancis, diundang untuk melatih tentara Mesir. Jadi pendidikan tentara atau militer. Kemudian di tahun 1815, dia mendirikan sekolah militer yang didatangkan para instruktur yang didatangkan dari Eropa. Karena ketika itu kita ketahui bahwasanya Eropa sudah sangat maju dalam teknologi militer dan juga beberapa hal yang berkaitan dengan militer. Maka dia mengundang dan juga mendidik tentaranya ke Eropa. Kemudian dia juga mengimpor persenjataan dari Eropa, khususnya dari Inggris dan dari Jerman yang memang memiliki teknologi persenjataan yang sudah luar biasa hebat pada zaman itu. Itu selain militer, karena memang dia basicnya militer, kemudian di bidang ekonomi dan sosial, dia tahu bahwasanya untuk menopang kemajuan militer, maka harus memiliki ekonomi yang kuat. Negara Mesir yang mengandalkan Sungai Nil itu juga sebagai negara yang mayoritasnya adalah berprofesi sebagai petani. Maka idenya adalah membangun sistem irigasi baru di samping irigasi yang lama. Dan itu meningkatkan, lumayan membantu dalam produktivitas hasil pertanian di negara Mesir. Selain itu juga yang sangat berpengaruh adalah menyelesaikan pembangunan terusan kuno, yaitu berada di antara Alexandria
dan Sungai Nil. Ini yang sangat membantu atau menopang bagaimana produktivitas pertanian pada di negara Mesir ketika itu. Kemudian di bidang pendidikan yang lebih khususnya militer nanti, ini membentuk Kementerian Pendidikan. Jadi membuat suatu kementerian formal yang mengurus masalah pendidikan. Kemudian mendirikan beberapa sekolah. Pertama mulai dari sekolah militer tahun 1815, kemudian sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah pertanian apoteker, sekolah pertambangan, dan sekolah penerjemah. Salah satunya nanti ada beberapa tokoh seperti Rifat Badawi Al-Tahtawit yang masuk dalam sekolah penerjemahan yang berpengaruh dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang modern ya di Mesir. Kemudian selain itu yang paling terpenting lagi itu banyak mengirim para pelajar ke Eropa untuk belajar sains dan teknologi Barat. Ternyata memang kiblat keilmuan dan teknologi adalah Barat. Yang paling penting lagi adalah menerbitkan majalah Al-Waqa' Al-Misriyah. Itu adalah majalah pertama yang diurus oleh pemerintah Mesir. Itulah beberapa ide atau gagasan ditawarkan Ali Pasha, seorang tokoh militer sebagai pahlawan revolusioner di Mesir. Selanjutnya, tokoh yang kedua adalah Jamaluddin Al-Afghani, masih di Mesir lagi, tetapi Al-Afghani, walaupun berpengaruh di Mesir, sama seperti Ali Pasha yang lahirnya di Yunani, Al-Afghani ini lahir di Asad Abad di distrik Kabul, Afghanistan, di Asia Tengah. Merupakan pemimpin gerakan Islam di akhir abad ke-19. Dia yang mempelopori banyak hal dan memiliki banyak murid ideologi. Kemudian dia merupakan memiliki garis keturunan dari Husain bin Ali, maka tak heran nama depannya ditambah As-Sayyid karena memiliki keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali. Kemudian dia sempat belajar di India selama setahun. Ketika itu India masih berada di bawah jajahan Inggris, mempelajari banyak ilmu pengetahuan dan metode modern. Jadi mempelajari apa yang sudah ditawarkan oleh Eropa. Kemudian setelah itu nanti dia ke Mekah untuk haji dan umroh di sana, tetapi kembali lagi ke tanahnya, yaitu di Afghanistan. Kemudian ketika kembali, diminta untuk menjadi penasihat dari Syir Ali Khan, bahkan diangkat menjadi Perdana Menteri oleh Muhammad Azam Khan, karena dia seorang tokoh yang berpengaruh. Selain itu, dia memiliki gagasan yang luar biasa, karena memiliki gagasan ide yang luar biasa, dan ini dianggap berbahaya oleh Inggris yang menguasai wilayah India dan sekitarnya, maka dia tersingkir dan terusir dari Afghanistan dan sekitaran sana, dan kemudian kembali ke Mekah. Kemudian nanti mengembara sampai ke Mesir. Salah satunya, kenapa idenya berbahaya, itu adalah ketika dia membuat tulisan atau risalah Firad al-Masih ya, itu adalah bagaimana membantah orang-orang Masehi, ideologi Masehi, orang-orang Nasrani, yang mana menimbulkan gejolak besar orang-orang Barat ketika itu. Kemudian aktivitas Al-Afghani itu juga menerbitkan jurnal Al-Wusqa. Jurnal ini adalah jurnal yang sangat bahaya karena kritis sekali terhadap Barat. Karena isi jurnal Al-Wusqa ini mengecam keras Barat, yang mana isinya adalah anti penjajahan atau imperialisme yang ditawarkan oleh Barat. Itu adalah bentuk dari perlawanan dunia Islam terhadap imperialisme Barat. Kemudian ide lain dari Al-Afghani adalah ide gerakan pan-islamisme. Inilah kenapa dikatakan bahwasanya Al-Afghani adalah tokoh yang paling penting dalam pembaharan Islam. Pan-islamisme ini adalah persatuan Islam dalam ikatan politik anti penjajahan yang dilakukan oleh Barat. Jadi kesatuan negara-negara atau orang-orang Islam itu disatukan dalam ikatan politik anti penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Barat. Oleh karena itu, Al-Afghani dikenal dengan Bapak Nasionalisme Islam. Jadi kesatuan dari sepaham akidah Islam. Landasannya adalah solidaritas akidah Islam, dan tujuannya dari pan-islamisme yang ditawarkan oleh Al-Afghani adalah untuk pertama menentang sistem pemerintahan yang despotik atau yang sewenang-wenang dan mengubahnya menjadi yang lebih menjalankan musyawarah. Dan ini termasuk dengan pemerintahan Turi Utsmani pada zaman itu, karena Turi Utsmani masih bersifat despotik, sewenang-wenang, karena tidak mengenal musyawarah. Karena memang itu sudah berlangsung lama sekali, maka Turki Utsmani termasuk yang ditentang oleh pemikiran Al-Afghani dan juga jelas menentang kolonialisme dan dominasi Barat terhadap dunia Islam. Inilah dua pokok gagasan Al-Afghani, itu adalah menentang despotik, termasuk Turki Utsmani, dan menentang kolonialisme dan dominasi Barat. Kemudian, Al-Afghani memiliki pendapat bahwasanya kenapa umat Islam itu mundur? Kemudian umat Islam disebabkan tidak adanya keadilan dan syuro atau musyawarah
dan memerintah tidak sesuai terhadap konstitusi. Nah, inilah yang dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah yang despotik, termasuk di dalamnya adalah Turki Utsmani, karena memang secara turun-temurun seperti monarki. Kemudian, Al-Afghani juga termasuk yang produktif dalam membuat karya. Ada beberapa karyanya itu adalah Bab ma ya'ulu ilaihi amrul muslimin, itu tentang apa penyebab kemunduran umat Islam, kemudian Makidah Asy-Syarqiyah, di budaya orang-orang barat terhadap orang-orang timur, kemudian Risalah Firat Al-Masihiyah yang sudah saya jelaskan tadi, dia Al-Khafiqaini, dan lain-lain, banyak kali karya dari Al-Afghani. Selanjutnya adalah Muhammad Abduh. Tokoh ketiga ini sama-sama berperan di Mesir, seperti Al-Afghani dan Ali Pasha, tetapi Muhammad Abduh ini memang semenjak kecil lahirnya memang di Mesir. Semenjak kecil sudah hafal Quran semenjak umur 12 tahun, di usia yang 13 tahun belajar di Masjid Al-Hamidi di Tonto. Tonto itu di Mesir juga. Muhammad Abduh Al-Hamidi ini termasuk masjid yang diperhitungkan setelah Al-Azhar. Jadi setelah Al-Azhar, salah satu tempat referensi keilmuan selain Al-Azhar di Mesir adalah Masjid Al-Hamidi. Di usia 16, ketika sudah belajar di sana, kemudian di 16 sempat belajar tasawuf dari pamannya, karena pamannya adalah orang yang ahli dalam tasawuf menggunakan tarekat Syaziliyah, yaitu adalah Syekh Darwish Khadar. Setelah itu, dia mulai sadar akan pentingnya semangat keilmuan semenjak setelah belajar dari pamannya, Syekh Darwish ini. Kemudian tahun 1886, Muhammad Abduh mulai belajar di Al-Azhar Kairo. Di sana setelah 3 tahun, akhirnya kemudian bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Al-Afghani menjadi guru dari Muhammad Abduh. Jadi Muhammad Abduh berguru langsung ke Al-Afghani. Al-Afghani sudah memiliki ide dan gagasan, ini mengajarkan kepada Muhammad Abduh. Di antaranya nanti Muhammad Abduh ahli dalam filsafat, ilmu sosial, dan politik. Sedangkan Muhammad Abduh memiliki pandangan bahwasanya faktor kemunduran umat Islam adalah kerancuan pemikiran agama. Jadi yang itu adalah sikap yang jumud atau statis. Pendapatnya lain bahwasanya Al-Islam mahjubun bil muslimin, bahwasanya Islam itu tertutup oleh orang-orang muslim. Dengan apa? Dengan kejumutan atau kesadaran yang statis terhadap pembaruan dan sebagainya itu. Sikap jumud ini dibawa oleh orang-orang Arab yang memiliki paham animisme yang tidak mementingkan memakai akal, jahil, dan tidak kenal ilmu. Padahal Islam itu adalah agama yang rasional, agama yang berilmu, dan itu yang jelas pasti harus dinamis, tetapi malah statis gara-gara sikap jumud ini. Maka itulah salah satu kenapa kok Islam itu mundur menurut Muhammad Abduh. Kemudian ijtihad. Kemudian Muhammad Abduh juga dalam memfokuskan dalam masalah ijtihad. Bahwasanya ijtihad itu dalam Muhammad Abduh itu menonjolkan pemikiran Ibnu Taimiyah. Jadi gagasan Ibnu Taimiyah dipraktikkan kembali oleh Muhammad Abduh, yaitu tentang ibadah dan muamalah. Bahwasanya ajaran Al-Quran dan Sunnah khususnya dalam masalah akidah itu sudah tegas, jelas, dan merinci. Jadi tidak ada taman-taman lagi masalah akidah. Akan tetapi masalah muamalah itu memang ajaran Islam tentang kehidupan dan masyarakat dan muamalah itu tidak terperinci. Maka ajaran tentang muamalah ini bisa mengikuti perkembangan zaman. Sangat dinamis sekali dan bisa saja berkembang mengikuti perkembangan zaman. Itu Muhammad Abduh. Kemudian dalam pendidikan, ilmu pengetahuan modern dianggap tidak bertentangan dengan sunatullah. Bahwasanya ilmu pengetahuan yang barat yang diajarkan oleh barat itu tidak salah. Maka tidak anti dengan ilmu pengetahuan yang ditawarkan atau diajarkan atau berkembang di barat. Kemudian bahkan juga menyerukan penggalian sains dan kesemangat keilmuan barat. Jadi barat menjadikan kiblat ilmu pengetahuan bukan suatu masalah bagi Muhammad Abduh. Selain itu, Muhammad Abduh memiliki acuan kurikulum yang mana orang Islam itu harus setidaknya memiliki landasan dasar untuk belajar keilmuan. Pertama, tentang kurikulum sekolah untuk umum, paling tidak orang-orang umum itu harus mengetahui, harus mempelajari pertama buku ikhtisar doktrin Islam yang sunni. Kemudian teks ringkas garis besar fondasi etika dan moral. Jadi tentang doktrin keislaman, teologi yang sunni, yang tidak membandingkan dengan teologi yang lainnya. Kemudian tentang garis besar fondasi etika dan moral, akhlak. Kemudian teks ringkas sejarah Nabi Muhammad, kehidupan sahabat, dan sebab kejayaan Islam atau sirah nabawiyah, atau yang seperti kita pelajari sekarang tentang sejarah-sejarah Nabi dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat yang lebih tinggi lagi, sekolah menengah, setidaknya ada kurikulum yang harus dipelajari, itu adalah buku pengantar pengetahuan, kemudian seni logika atau mantik, prinsip penalaran,
teks-teks tentang doktrin dalil rasionalisme, kemudian teks sejarah tentang penaklukan dan penyebaran Islam. Kemudian lebih tinggi lagi, yang tingkatannya lebih tinggi, itu adalah setidaknya harus mempelajari tafsir Al-Quran, ilmu bahasa dan bahasa Arab, ilmu hadis, studi moralitas, prinsip-prinsip fikih atau usul fikih, seni berbicara yang bisa meyakinkan, kemudian teologi dan pemahaman doktrin yang secara rasional. Itulah bidang pendidikan. Jadi Muhammad Abduh memiliki gagasan beberapa hal yang harus dicapai atau yang harus dipelajari. Dan ini harus dipelajari oleh orang-orang muslim, siapapun itu, dan tingkatannya apapun itu. Jadi semuanya harus aktif dalam dunia pendidikan. Kemudian pandangan Muhammad Abduh terhadap bidang keluarga wanita bahwasanya masyarakat itu pondasinya adalah individu dan unit keluarga itu adalah sebagai bagian dari umat. Maka ada kaitannya bahwasanya pendidikan di kalangan keluarga, tingkat keluarga itu sangat penting, dan juga wanita yang mana dalam keluarga tersebut. Nah, wanita ini pun dianggap memiliki peran penting. Jadi ketika wanita memiliki kualitas pemimpin sebagai seorang pemimpin dan buat keputusan, maka wanita ini memiliki hak tersebut untuk melakukan. Tidak hanya laki-laki. Kemudian penyebab fitnah dalam masyarakat itu disebabkan oleh orang pria yang mengumbar hawa nafsunya. Selanjutnya ketiga adalah Muhammad Rashid Ridho. Sama seperti Muhammad Abduh yang berguru kepada Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Ridho adalah murid dari Muhammad Abduh. Dia juga dia juga berkecimpung dalam dunia politik di Mesir, tapi asalnya juga bukan dari Mesir. Dia berasal dari Lebanon, dekatnya Suriah. Lahir di Kuala Lumpur, Lebanon, Suriah. Sejak kecil belajar di Madrasah Al-Rashidiyah di Tripoli, kemudian ketika 18 tahun belajar di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah yang didirikan oleh Syekh Hussein Al-Jisr. Nah, Syekh Hussein Al-Jisr ini yang gurunya, ini memiliki pengaruh besar karena dari sana timbul semangat dan ide pembaruan yang gagasannya adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kemajuan adalah memandukan pendidikan agama dan umum. Maka tidak boleh terpisahkan antara agama dan umum itu. Gurunya ini kemudian dia juga Rashid Ridho sempat menganut mempelajari tarekat Naqsyabandiyah. Nah, dari pengalamannya dalam berkecimpung dalam dunia tasawuf, khususnya dalam Naqsyabandiyah, dia menyimpulkan bahwasanya mengkultuskan guru dalam tasawuf yang secara berlebihan ini membuat seseorang bisa bersikap statis dan pasif karena terlalu melebih-lebihkan seseorang atau guru. Kemudian setelah itu dari Suriah dia mulai mengembara ke Mesir dan nanti bertemu dengan Muhammad Abduh yang diangkatnya menjadi seorang guru. Kemudian nanti Muhammad Abduh sebagai guru dari Rashid Ridho. Rashid Ridho ini nanti menerbitkan majalah Al-Manar. Jadi memiliki inisiatif untuk menerbitkan majalah Al-Manar. Al-Manar ini nanti sebagai majalah yang mengadakan pembaruan yang tujuannya adalah pembaruan melalui media cetak. Isinya berisi tentang bidang agama, sosial, ekonomi, kemudian hal-hal yang memberantas tentang tahayul, paham-paham bid'ah, fatalisme, paham yang salah dari tarekat tasawuf, tidak semuanya maksudnya paham yang disalahkan, yang disalahgunakan, kemudian juga bagaimana upaya meningkatkan mutu pendidikan. Al-Manar akhirnya mulai terbit pada 22 Syawal 1315 atau 17 Maret 1898 oleh Muhammad Rashid Ridho. Sebagai murid dari Muhammad Abduh, Rashid Ridho ini banyak menulis materi-materi kuliah Muhammad Abduh yang berkaitan dengan tafsir, dan nantinya tafsirnya tersebut yang merupakan materi kuliah dari Muhammad Abduh menjadi tafsir Al-Manar. Kemudian gagasan dari Muhammad Abduh ini juga diteruskan dalam bentuk-bentuk tulisan. Itulah Muhammad Rashid Ridho. Kemudian memiliki beberapa pandangan atau ide dari Muhammad Rashid Ridho di bidang agama. Pemikirannya tidak jauh beda dengan Muhammad Abduh, bahwasanya masalah akidah, Quran dan Sunnah itu sudah tegas dan jelas dan terperinci, maka tidak perlu ditambah-tambahi atau diperdebatkan. Tetapi masalah muamalah, bahwasanya itu sangat dinamis sekali untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi ketika itu Muhammad Rashid Ridho itu memiliki gagasan bahwasanya umat Islam harus kembali ke ajaran Islam yang murni dan menghindari perilaku bid'ah. Dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, anggapannya bahwasanya Rashid Ridho ini menganggap bahwasanya sangat antusias dan positif terhadap kemajuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi barat. Jadi tidak tertutup, sangat terbuka dengan kemajuan dan teknologi barat.
Kemudian ilmu-ilmu tersebut bahkan dimasukkan dalam lembaga pendidikan milik umat Islam, dan untuk membantu itu, Rashid Ridha membentuk lembaga pendidikan Al-Da'wah wal Irsyad di Kairo di tahun 1912. Selanjutnya tokoh terakhir adalah Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal ini tidak banyak aktif di Mesir, karena dia aktifnya di tanah kelahiran, yaitu di India atau di Punjab, nanti pendiri Pakistan. Lahirnya di Punjab, India. Dia adalah seorang sastrawan, filsuf, dan negarawan di abad ke-20. Dia banyak belajar di Eropa selama 3 tahun, dari Cambridge dengan filosof neo-Hegelian, kemudian J.M. McTaggart, kemudian Heidelberg, dan Munich. Dia di sana adalah seorang sarjana hukum dari Inggris, kemudian mendapatkan gelar doktor dari Jerman. Muhammad Iqbal ini seorang filsuf juga, menguasai banyak pemikiran tokoh-tokoh Eropa dari Thomas Aquinas sampai Nietzsche. Kemudian dia adalah seorang sastrawan Urdu dan Persia, memiliki banyak karya, khususnya dalam bidang sastra. Kemudian idenya dia atau gagasannya dia bahwasanya umat Islam mundur itu ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah kehancuran Baghdad yang tidak bisa terlupakan. Jadi memang sangat berpengaruh sekali. Baghdad yang dulunya sebagai puncak kejayaan Islam di sana hancur, itulah salah satu penyebab kemunduran Islam. Kedua adalah kecenderungan umat Islam dalam paham fatalisme, atau yang bersifat statis seperti yang dijelaskan oleh beberapa tokoh sebelumnya, dan juga pengaruh berlebihan dari sikap zuhud. Sikap zuhud tidak salah, tetapi yang berlebihan dalam sikap zuhud inilah yang dianggap salah menurut Muhammad Iqbal. Dan ketiga penyebab kemunduran umat Islam adalah hilangnya semangat ijtihad. Maksudnya di sini adalah semangat ijtihad sini, bahwasanya pintu ijtihad dalam hukum Islam itu sudah tertutup. Maka dari sini nanti melahirkan sikap jumud yang berimbas menyebabkan kemunduran umat Islam. Dari penyebab ini, nanti Muhammad Iqbal menawarkan beberapa solusi. Pertama adalah konsisten menerapkan konsep dinamisme Islam dalam tradisi keilmuan. Jadi tidak statis dan lebih dinamis dalam tradisi keilmuan Islam. Kemudian hukum Islam ini tidak statis, tidak boleh jumud, tidak boleh stagnan, tetapi harus dinamis sesuai perkembangan zaman, khususnya dalam masalah muamalah. Kemudian yang terakhir ini menggambarkan bagaimana ide umum dari Muhammad Iqbal adalah intisari hidup adalah gerak. Bahwasanya kalau ingin hidup ya adalah bergerak. The spirit of life is movement. Itulah menurut Muhammad Iqbal. Jadi intinya paham Muhammad Iqbal atau ide gagasannya adalah paham Muhammad Iqbal untuk membangkitkan umat Islam adalah dinamisme Islam. Dalam apa? Dalam banyak hal, yaitu entah dalam tradisi keilmuan, entah dalam hukum, dan sebagainya. Jadi adalah umat Islam kalau ingin maju dan ingin bangkit harus banyak bergerak, tidak stagnan, tidak mandek di tempat, tetapi harus banyak bergerak dan maju seperti itu. Itulah kelima tokoh pembaru yang bisa kita pelajari. Untuk lebihnya nanti akan kita diskusikan dalam forum lainnya dan dalam video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.